Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para penebar pedas yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah karena banyak karunia kenikmatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada tahun ini kita bisa menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan atas berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita agar kita memperoleh derajat muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, bagaimana caranya kita agar kita memperoleh derajat muttaqin itu? Yang pertama tentu bagaimana kita berpuasa, dan berpuasanya harus sesuai dengan puasa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan ini bisa kami sampaikan bahwa Rasulullah berpuasa di bulan suci Ramadan selalu diawali dengan makan dan minum sahur. Dari segi waktu, Rasulullah menggunakan kegiatan sahur ini di akhir waktu mendekati waktu subuh. Yang kedua, Rasulullah ketika saat sahur selalu menghentikan makanannya dan minumannya sebelum perutnya terasa kenyang. Ini penting ketika kita melaksanakan ibadah sahur dengan rasa kenyang, maka sesungguhnya puasa itu tidak menyehatkan. Akan tetapi ketika puasa sahur, saat sahur itu dilakukan dengan sederhana, maka insya Allah menjadikan puasa menjadi sehat. Yang kedua, saat berbuka Rasulullah menggunakan istilah takjil, yaitu sederhana dengan mengawali berbuka dengan 3 butir kurma dan sekaligus minum air netral, yaitu air Zam-Zam. Ini menunjukkan kesederhanaan Rasulullah ketika saat sahur dan juga ketika saat berbuka. Maka Rasulullah menyarankan di saat-saat kita menunaikan ibadah puasa, kita diharapkan untuk bisa berpuasa sesederhana mungkin agar puasa kita memiliki manfaat sehat. Para penebar pedas di kantor maupun di area yang dimuliakan Allah, dengan kita mencoba memaksimalkan berpuasa seperti puasa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka puasa kita akan terasa jadi indah karena niat kita hanya untuk satu, memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ujian haus, dahaga, dan lapar itu menjadi sebuah kenikmatan luar biasa yang endingnya nanti semakin berlapar, semakin berhaus-haus, maka sesungguhnya ada kenikmatan saat berbuka. Kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Para penebar pedas di kantor maupun di area yang dimuliakan Allah, maka manfaatkanlah kita saat berpuasa harus ada ilmunya. Karena Rasulullah sudah berpesan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan
kesuksesan di dunia kuncinya ilmu. Barang siapa memperoleh kesuksesan di akhirat kuncinya juga ilmu. Barang siapa menginginkan kesuksesan keduanya di dunia dan di akhirat, kuncinya adalah ilmu. Maka saat kita berpuasa pun harus ada ilmunya agar puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu puasa yang diterima oleh Allah adalah puasa yang menginspirasi dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Puasa seseorang akan diterima oleh Allah ketika puasa itu membuahkan kesalehan pribadi sekaligus kesalehan sosial. Kesalehan pribadi otomatis progres ibadahnya ketika berpuasa dan sesudah bulan suci Ramadan akan semakin meningkat. Sholatnya yang tadinya sholat sendiri meningkat menjadi sholat berjamaah. Sholat berjamaah tadinya di rumah meningkat menjadi di masjid. Sholatnya yang rajin di masjid dan berjamaah meningkat pada saatnya akan ke Baitullah. Progres pribadi nampak. Dan kalau sudah progres pribadi nampak, biasanya nyambung dengan progres kegiatan kesalehan sosial. Maka dia pun akan nyah-nyoh, akan punya kepedulian sosial yang tinggi kepada sesama. Dia akan senantiasa berbagi sesuatu kepada yang lain. Baik kepribadian untuk diri sendiri, apalagi kepribadian orang lain. Yang punya harta banyak, maka dia akan merasakan indah saat hartanya dirasakan oleh orang lain. Yang punya ilmu, maka dia punya kebahagiaan tersendiri ketika ilmunya difahami, bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa ilmunya sangat bermanfaat. Yang punya tenaga, dia akan sangat bahagia dan merasa puas ketika tenaganya bermanfaat untuk orang lain. Maka puasa menjadi inspirasi kehidupan yang berkah buat orang-orang yang sadar diri bahwa puasa meningkatkan derajat manusia sejak di dunia, apalagi nanti ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penebar pedas di kantor maupun di area yang dimuliakan Allah, dengan kita belajar untuk memahami bagaimana puasa kita bisa diterima oleh Allah, ini menjadi penting. Bagaimanapun orang yang beruntung adalah orang-orang yang selalu meningkatkan nilai puasanya dari tahun ke tahun. Tahun kemarin harus dikoreksi dan dimuhasabahkan diri agar puasa tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin, dan tahun besok harus lebih baik dari tahun yang saat ini. Itu adalah merupakan salah satu ciri keberadaan seseorang yang ingin punya nilai kualitas tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para sahabat sering bernasihat, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sendiri, berhitung-hitunglah tentang kebaikan dirimu sendiri sebelum kau besok akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi justru pesan ini menginspirasi buat kita. Jangan sampai terbalik kita pandai menilai orang lain, sementara kita lupa atas penilaian terhadap diri kita sendiri. Para penebar pedas di kantor maupun di area yang sangat berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman agar memperoleh derajat muttaqin di hadapan Allah itu harus mengawali dengan sebuah proses panjang, tidak bisa instan.
Orang bisa memperoleh derajat muttaqin itu melalui proses yang unggul, melalui proses yang seimbang antara kualitas kesalehan pribadi maupun kesalehan sosial. Agar semuanya bisa nyampai, maka keduanya harus berjalan seiring. Bagaimana kita meningkatkan kualitas diri dan kualitas kita bersosial. Maka selalulah berhitung kalau kita sudah menghitung secara maksimal untuk berbuat baik secara pribadi tentang sholat kita, berpuasa kita, bersedekah kita, dan seterusnya, maka harus disempurnakan dengan kesalehan sosial. Bagaimana kita senyum kepada orang lain tanpa harus memilah dan memilih. Yang juragan harus sering menyapa dengan senyum tulusnya kepada karyawannya, paling rendah pun sebuah kemuliaan. Demikian juga bawahan yang harus senyum pada tuannya. Senyum adalah sedekah. Maka itu pun harus dilakukan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar tujuan hidup kita segera tercapai, mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Para penebar pedas di kantor maupun di area yang dirahmati Allah, akhirnya kami berucap selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga Allah memberikan karunia, umur panjang, murah rezeki, hidupnya juga berkah. Kita juga bermohon semoga saudara kita yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah. Bagi yang masih punya hutang, semoga Allah lancarkan rezekinya, bisa nyahur hutangnya. Bagi saudara kita yang punya masalah, semoga Allah segera memberikan solusi permasalahannya, agar hidup kita bermanfaat. Karena Nabi sudah menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kita di hadapan Allah adalah manusia yang paling punya nilai manfaat dalam kehidupan pada orang lain. Semoga kita termasuk golongan manusia yang memiliki kriteria bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.